kami, relawan DPC Pelita Prabu Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, siap mengawal, memantau dan memonitor seluruh program makan bergizi gratis sesuai dengan arahan Ketua Dewan Penasihat Prabu Center 08 Bapak Hasim Jojo Hadikusumo. Siapa kita? Prabowo Gibran. Prabowo Gibran. Pemersatu bangsa. BRP. Gerak. Pelita Prabu. Kompak. Jawa Timur. Luar biasa. DPC Kabupaten Malang. Jaya, jaya, jaya. Oke, mantap. Hilang tidak, Pak. Kita ini benar-benar organ yang terdaftar di tim pemenangannya Pak Prabowo. Ada semua sertifikatnya, semuanya terdata di sana. Jadi untuk terdata di sana pun tidak bisa sembarangan. Banyak sekali organ relawan Pak Prabowo, tapi dia tidak terdaftar di TKN. Tapi untuk Pelita Prabu memang menjadi salah satu mesin pemenangan Pak Prabowo Gibran ketika sebelum masa pemilu. Nah, alhamdulillah pada perjalanannya Pak Prabowo menang. Jadi dulu itu untuk organnya dijadikan organ pemenangan Pak Prabowo, sekarang berubah menjadi organ untuk mensukseskan program-program Pak Prabowo. Dan teman-teman harus tahu, Pelita Prabu ini nggak cuma ngurusin makan bergizi gratis. Semua program Pak Prabowo itu akan kita sukseskan. Jadi jangan hanya berpikir, oh nanti makanan bergizi, enggak. Semua program Pak Prabowo, 8 astacita Pak Prabowo itu semua harus kita lakukan. Saya apa harus baca nih astacita? Google lah ya. Nanti sampai besok nggak selesai itu. Ya. Tapi saya akan mau memberikan pencerahan dulu, apa sih itu Pelita Prabu? Ya. Pelita Prabu itu singkatannya dari penulis, aktivis, dan pewarta. Nah ini. Prabowo Subianto. Jadi pelitanya itu penulis, aktivis, pewarta, Prabunya Prabowo Gibran Raka Buming Raka. Nah itu. Jadi ketika ditanya apa Pelita Prabowo, harus bisa jawab sekarang ya. Apa? Pelita Prabowo penulis, aktivis, pewarta, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Nah kayak gitu berarti kita milik Pak Prabowo bukan sih? Iya. Jadi teman-teman harus bangga hari ini menjadi anggota Pelita Prabu Kabupaten Malang. Karena apa? Nanti kegiatan kita hari ini itu akan dikirimkan kepada Pak Hasim. Jenengan tahu Pak Hasim? Yes. Pak Hasim itu adiknya Pak Prabowo. Dan Mayor Teddy, ya ini ciwi-ciwi biasanya harus tahu nih Mayor Teddy ya. Siapa yang fansnya Mayor Teddy? Nah, semua. Nah, idolanya emak-emak dan ciwi-ciwi ya Pak. Nah, ini semua kegiatan nanti akan dilaporkan. Baik itu ke Pak Mayor Teddy, sekarang udah jadi Seskap ya, Sekretaris Kabinet Pak Prabowo, dan juga Pak Hasim. Karena Pak Hasim ini juga sebagai Dewan Penasihat Prabu Center 08. Nah, sedikit saya mau menceritakan kita ini Pelita Prabu apa, Prabu Center apa. Kalau Prabu Center itu gini, kita itu Pelita Prabu itu ada di bawah Prabu Center. Jadi Prabu Center itu wadah besarnya namanya Prabu Center 08. Dulu itu Prabowo Subianto 08. Prabu itu berubah ketika Mas Gibran itu menjadi calon wakil presiden dengan Pak Prabowo. Jadi berubah jadi Prabu Center 08. Itu wadah besar dari organ-organ di bawah salah satunya Pelita Prabu. Ada 22 organ di Prabu Center. Nah, kita menjadi organ pertama yang paling besar masanya dibanding organ-organ yang lain yang ada di Prabu Center. Kita juga di atas Prabu Center ada namanya Badan Relawan Prabowo. Namanya juga sudah Badan Relawan Prabowo. Sudah pasti A1 relawannya Pak Prabowo. Saya itu pernah berkunjung ke kantor BRP, Badan Relawan Prabowo dan Prabu Center di Ratu Prabu. Itu gedungnya Pak Prabowo.
Jadi kita itu diberi gedung oleh Pak Prabowo. Berarti bisa terjemahkan sendirilah. Kita dikasih gedung oleh Pak Prabowo. Pak Prabowo itu kan banyak ya, orang kaya, Bu. Bener. Saya kayaknya duitnya itu udah nggak berseri, Bu. Bener. 3 kali ya, Pak. 3 kali nyapres. Nah, kita itu ada satu gedung namanya Gedung Ratu Prabu. Mungkin nanti bisa di searching Gedung Ratu Prabu. Nah, Gedung Ratu Prabu ini itu miliknya Pak Prabowo. 1 sampai ke 3 ada Garuda TV. Di Garuda TV itu stasiun TV-nya Pak Prabowo. Nah, lantai berapa itu kantornya Pak Hashim, kantornya dan sebagainya, termasuk kita. Kita dikasih 1 lantai untuk Prabu Center, untuk Pelita Prabu. Jenengan kalau mau datang melihat, monggo silahkan. Kalau jalan-jalan ke Jakarta, saya antar untuk ke gedungnya Pelita Prabu. Itu langsung diberikan oleh Pak Prabowo. Jadi kalau ditanya kita ini hubungannya apa dengan Pak Prabowo? Mungkin organ-organ gitu ya, siapa sih Pelita Prabu ini? Nah, saya nggak perlu kita woro-woro ya kalau kita tuh orangnya Prabowo. Nanti kita didekatin. Wah, orangnya Pak Prabowo gitu. Wah, nanti sampai didatengin terus. Tapi enggak, kita jangan hanya karena kita keanggotaan di Pelita Prabu. Kita tuh harus tunjukkan bahwa karena kita orangnya Pak Prabowo, organnya Pak Prabowo, kita harus tunjukkan kita harus bermanfaat di masyarakat. Siap? Ya. Siap? Ya. Siap menjadi mata dan telinga Pak Prabowo? Ya. Begitu dah. Kita itu adalah sipilnya Pak Prabowo. Relawan, karena kan kalau dalam sebuah pemerintahan ada yang namanya tentara, polisi. Nah, kita ini sipilnya. Jadi kalau jenengan ada melihat ketimpangan atau ke penyelewengan, baik itu pemerintah juga, sampai berhak bisa laporkan. Misalnya ada penyelewengan dana desa, jenengan kan aktivis. Saya pakai KTA Pak Prabowo, ini KTA Prabu Center, baju. Saya mau lihat ini, ada penyelewengan, sampai datengin, gentar Pak, itu bisa kita laporkan. Saya ini pimpinan redaksi pelitaprabu.com. Jadi dari media ini kita juga bisa menjadi wadah. Setiap pelanggaran bisa sampean laporkan, sampean bikin video, laporkan. Nanti laporkan ke saya, nanti akan saya teruskan ke pimpinan. Dan itu langsung ke Mayor Teddy dan Pak Hashim. Jadi Pak Prabowo ini kan kita tahu, gak suka yang namanya korupsi. Gak suka rakyatnya itu menderita. Jadi jenengan ini adalah mata dan telinganya Pak Prabowo. Melihat bagaimana di Kabupaten Malang, misalnya ada penyelewengan, laporkan. Bikin videonya. Laporkan, teruskan ke DPP. Nanti akan kami teruskan ke Pak Hashim. Jadi kita ini harus bangga gitu. Kita harus jaga nama Pak Prabowo. Karena apa? Namanya aktivis, pewarta, itu kan melaporkan, menjadi mata dan telinga. Bagaimana ketimpangan-ketimpangan di masyarakat, bagaimana misalnya ada anak yang ditelantarkan dan sebagainya. Pasti itu di masyarakat bahkan banyak masalahnya kan. Itu laporkan. Nanti bisa melalui Bapak Ketua, nanti Bapak Ketua akan share ke saya dan saya akan laporkan itu ke pimpinan di Prabu Center dan itu langsung. Karena pimpinan kita ini pimpinan orang-orang terdekatnya Pak Prabowo. Tidak suka dilihat publik, Pak. Enggak suka. Maunya di belakang layar daripada muncul di permukaan. Karena kalau kita nanti diincer-incer, Pak. Nah, saya pun sebenarnya berusaha agak-agak gimana gitu, biasa-biasa saja kelihatannya. Cuman saya harus menyampaikan ini supaya teman-teman itu bisa tahu bagaimana nanti tugasnya ke depan. Kita punya tugas yaitu yang sekarang adalah mengawal pemerintahan Bapak Prabowo. Sebagai penulis, aktivis maupun pewarta, silakan. Sebagai kalau ada yang suka menulis, silakan menulis. Ketika ada ketimpangan ditulis. Aktivis kalau ada yang mau dibantu, silakan dibantu. Itu sama artinya membantu Bapak Prabowo. Tentu akan kita angkat itu ke atas, ke pimpinan. Nah, selain itu juga kita juga ada yang namanya mengawal program Pak Prabowo karena menang. Alhamdulillah ya Pak Prabowo itu menang, kita akan mengawal. Salah satunya apa, Bu? Makan bergizi gratis, betul. Alhamdulillah
untuk PIC Jawa Timur itu saya. Mungkin diketahui sama Bapak ya, saya itu yang menangani makan bergizi gratis di Jawa Timur. Nanti yang mendapatkan proyek itu saya. Jadi mudah-mudahan nanti Kabupaten Malang bisa dapat berapa titik dulu, karena ini berjenjang. Ini banyak semutnya Bu, banyak semut yang menggerogoti. Jadi kita slow-slow aja, insya Allah dapat. Karena alhamdulillah sudah di Sumatera itu sudah ada yang sudah dipanggil BGN. Jadi sudah ada yang mau garap. Insya Allah mudah-mudahan nanti Januari sudah bisa berjalan. Tapi untuk Jawa Timur mohon bersabar. Karena kita belum dipanggil. Ini bergilir Bu, Bapak. Jadi tapi tidak usah khawatir, tidak usah bimbang, gelisah, apalagi desek. Insya Allah ketika waktunya tiba nanti kita datang, kita dapat. Terutama Kabupaten Malang yang katanya tadi berapa Pak kecamatan? Luar biasa, 33 kecamatan di Kabupaten Malang. Besar sekali, lebih besar daripada Surabaya berarti. Surabaya 31 ya kalau nggak salah. 31 kecamatan. Luar biasa. Nanti mungkin Bapak harus dimulai dibentuk DPK. Jadi di DPC ini ada turunannya lagi. Ada namanya Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten, ada Dewan Pimpinan Kecamatan, dan ada Dewan Pimpinan Ranting. Nah itu harus ada pengurusnya, karena begini, kita harus kerjasama Bapak. Karena apa? Nanti ketika memang DPW yang dapat proyeknya akan diberikan ke DPC. Nanti DPC kan pasti dibantu sama tim yang ada di kecamatan, karena dapur-dapur kan ada di kecamatan. Kabupaten kan hanya ini aja, ya kan? Nanti kan ada di kecamatan. Di kecamatan yang mana nanti bisa teman-teman di kecamatan yang membantu. Misalnya, oh ternyata kita dapat di kecamatan A. Dan teman-teman yang di DPK kalau ada pengurusnya kan mereka yang akan membantu, begitu. Nah, teknisnya nanti akan saya jelaskan. Saya mau menjelaskan secara umum saja dulu karena nanti ngantuk kalau saya cerita terlalu panjang ya. Ya kan? Apa udah kesemutan apa duduk begini kan? Begitu. Mungkin yang harus saya bekali teman-teman bahwa setiap kegiatan kita ada yang namanya harus bersemangat, ada yel-yelnya. Saya mau mengajari itu karena saya pikir ini kita harus mulai sosialisasi nih yel-yelnya, karena ini menjadi ciri khas. Nanti kalau dilihat, oh ini berarti Kabupaten Malang, oh ini dari Jawa Timur. Nah ada yel-yelnya untuk menyemangati. Jadi nanti dihafalkan. Nanti ketika ada acara-acara itu biar menjadi identitas. Nanti kalau dilihat oleh Pak Hasyim dan Mayor Teddy udah bisa, oh ini Pelita Prabu, begitu. Oh ini Prabu Center, karena kita relawan yang cukup dekat dengan Bapak Prabowo. Dan kalau kita ini sukses mengawal dan menjadi organ yang terbaik, saya yakin ini 5 tahun akan panjang usianya. Karena kita udah mendapat perhatian dari Pak Prabowo. Yel-yelnya seperti ini. Ini dihafalkan ya. Nanti ujiannya nanti pas terakhir nih. Saya kasih ujian nih. Ujian kalau harus hafal. Yang pertama, siapa kita? Jawabnya Prabowo Gibran. Oke? Siapa kita? Prabowo Gibran. Setelah itu Prabowo Gibran pemersatu bangsa. BRP, Badan Relawan Prabowo. Gerak, Pelita Prabu, kompak, Jawa Timur, luar biasa. DPC Kabupaten Malang, jaya, jaya, jaya. Nah, sudah bisa? Belum? Oke. Nanti, oh ya dicatat. Tulisan wrong. Pak, saya kan sudah taruh di grup. Bapak nggak baca grup ya? Sudah sudah di-share. Ya. Nah, sekarang yang saya coba ya. Saya coba. Siap? Ya. Nah, mungkin di syuting. Nah. Siapa kita? Prabowo Gibran, Pak. Ulang ya. Siapa kita? Prabowo Gibran. Prabowo Gibran pemersatu bangsa. BRP, gerak. Pelita Prabu, kompak. Jawa Timur, luar biasa. DPC Kabupaten Malang. Oke. Wah, ini udah oke nih ya. Saya tes lagi. Saya di sini aja lah, biar ini. Siapa kita?
Prabowo Gibran. BRP. Pelita Prabu. Jawa Timur. Loh. Wah, iki Jawa Timur luar biasa. DPW Jawa Timur, DPC. Sorry. DPC Kabupaten Malang. Jaya. Nah, ulangi lagi ya. Kayak saya. Oke. Oh, diuji satu-satu ta, biar yang jadi ini. Siapa kita? Prabowo Gibran. BRP. Pelita Prabu. Jawa Timur. DPC Kabupaten Malang. Wah, tepuk tangan buat kita semua. Wah, mantap. Saya sampai serak ini. Jaya 3 kali. Nanti kita ulang di depan ya. Nanti di depan kita ulang. Biar ada pelangnya atau ada di break ini, di banner ini nanti kita kalau udah selesai ya. Nah, sekarang wah, masih ini ya. Enggak apa-apa, Bu. Ngos-ngosan nah. Harus semangat, Bu, semangat. Karena kita akan mengawal programnya Pak Prabowo. Ini jagoannya saya sudah menang, jagoan kita semua sudah menang. Jadi kita harus bersemangat. Saya sudah dari Pak Prabowo menang sampai hari ini, yel-yel itu terus saya iniin. Terus saya sosialisasikan agar apa? Kita tetap bersemangat. Karena ya namanya semangat tuh kadang naik, kadang turun, tapi kita harus terus bersemangat. Nah, salah satu dengan yel-yel tadi itu. Karena gini, oke, satu lagi saya lupa mau menjelaskan. Ada yang tanya nggak sih, ini tuh siapa sih? Ada yang tanya nggak? Ada yang terpikir nggak? Ada yang mau bertanya seperti itu? Nah, ini itu pembina-pembina kita. Jenderal-jenderal ini pembina kita, yang menaungi kita. Saya kasih penjelasan nomor pertama. Ini Dewan Pembina Prabu. Dewan, ini keliru Bapak. Keliru Bapak. Ini adalah Dewan Pembina Badan Relawan Prabowo. Namanya Bapak Jenderal Maijen TNI Purnawirawan Musa Bangun. Sekarang itu kalau nggak salah Komisaris Inalum, PT Inalum. Nah, juga menjadi wakil Ketua DPP Gerindra Pusat. Nah, yang kedua Bapak Dr. Lenis Kogoya M. Hum. Beliau ini Dewan Pembina Prabu Center 08, benar. Nah, kalau yang satu ini Bapak Laksda Dr. Insinyur Eko Jalmo Asmadi, ini dari Ketua Umum Badan Relawan Prabowo. Ini jenderal-jenderal kita. Nanti jenengan kalau silaturahmi, ini kan saya nanti kasih tugas ya, untuk DPC untuk silaturahmi. Ini aja tunjukkan ini Pak. Mereka langsung begini Pak, siap. Ini pimpinan kami, ya benar Pak. Yo, ini kisah nyata di Surabaya itu nanti kalau sudah sampai lapor Pak. Itu nanti intel bisa datang ke sini Pak. Kalau nggak percaya kita buktikan. Intel mau ngapain? Mau menanyakan ini pimpinan mereka. Karena ini pimpinan mereka. Soalnya kami begitu, kami dulu juga terkaget-kaget pertama kali. Oh, siapa ini intel? Kita salah apa? Wah, tenang. Kita ini bermitra dengan Kodim. Kita ini selevel Pak. Jangan sama Kodam. Itu Kodim ya, Kodim itu selevel Pak. Kan sampai ini pengurus kabupaten itu selevel. Kita nih relawannya Pak Prabowo. Pak Prabowo itu dari orang militer kan? Ya kan? Orang militer. Wah, sudah langsung hormat, apalagi ditambah nggak ada foto Pak Prabowo-nya. Apa-apa? Oh iya di atas. Oh iya. Ih, mantap sekali ini. Nah, ini kalau udah intel datang kayak di Surabaya itu. Di Surabaya itu sampai gini, sampai kedatangan dari mulai Kodim, Koramil, Korem. Mereka datang untuk apa? Sowan. Lah biasanya kita sowan, ini enggak Pak. Mereka yang sowan karena mereka tahu ini relawannya Pak Prabowo. Ngeri Pak, pimpinannya mereka ini loh Pak. Bahkan ada, ini pimpinan kami dulu di sini gitu. Sebut aja Pak Lenis Kogoya. Saya aja semua hormat sama saya. Saya kecil Pak, mereka besar-besar semua Pak. Saya kecil, mereka hormat semua sama saya. Ini sampai ini, maaf Pak, saya udah pernah ketemu sama beliau. Jadi mereka hormat karena kita kan anak buahnya lah ya kan. Nah begitu. Sebut aja kedatang. Apalagi ini Bapak nanti ya.
Pengurus-pengurus ini bikin banner 2x3 Pak. Di mana itu? Di luar yang bisa dilihat oleh Kodim. Hormat semua mereka, pasti dipanggil. Oh, Pelita Prabu. Kalau di Surabaya, bahkan ada yang di Jawa Tengah, dikasih sangu Pak jenengan. Iya, dikasih sangu. Saya kan dikasih sangu 1 juta ketika silaturahmi. Atas sama Pelita Prabu, tapi bawa baju dong Pak. Iki pakai baju dulu dong. Iya, sampean mau pakai baju gini ya. Sampean siapa? Iya ta, ngono. Lah kalau kayak gini kan bangga. Apalagi punya KTA, terdaftar. Nanti kalau mau diurus silahkan ya. Nah, ini 30.000. 30.000 saya tidak pernah ambil untung Bapak Ibu. Jadi ini yang demi Bapak Ibu punya KTA. Jadi memang dari atas sudah 30.000 untuk pembuatan ini. Saya 30.000. Tidak ada yang saya tahu kita relawan. Kita banyak swadaya. Kayak hari ini alhamdulillah terima kasih Bapak dan pengurus-pengurus semuanya bisa menyambut saya hari ini. Saya sangat tersanjung sekali. Terima kasih buat semua pengurus di Kabupaten Malang. Jadi sudah paham ya? Nanti boleh dicoba Pak. Bahkan ada anggota kita usil kena tilang pakai baju gini, lolos Pak. Iya, tapi jangan ditiru ya, jangan ditiru. Nanti apa-apa, wah nanti kata Bu Cahya begini, wah kita uji coba. Waduh, jangan Pak, jangan begitu ya. Jadi jangan, kita tim membawa misi ini berat Pak. Saya juga ini Pak. Salah saya pakai baju ini, saya berbuat salah. Ya, yang tercoreng ini Pak. Nah, yang tercoreng Bapak Prabowo. Saya nggak mau itu. Jadi hati-hati mau pakai seragam ini itu hati-hati. Jangan pula jadi kayak preman. Nah, nggak mau juga saya. Nah, ini salah gunakan, jangan. Kita ini sebagai relawannya Pak Prabowo harus membawa misi nama baik Pak Prabowo. Kita harus membantu Pak Prabowo dalam menjalankan pemerintahannya. Siap? Siap. Mantap. Nah, yang untuk pengurus saya perkenalkan. Untuk pengurus wilayah, sebenarnya pengurus wilayah banyak. Cuman yang harus diketahui KSB-nya kan, ketua, sekretaris, bendahara, wakil-wakilnya semua ditaruh ya nggak muat ya kan Pak. Nanti mesti apa sih mau diperhatikan? Yang mana nih orangnya? Ini pengurus-pengurusnya aja. Ini ketuanya ini namanya Bapak Tia Satria Aditama. Dia dosen di UINSA, Sunan Ampel Surabaya. Nah, kalau yang tengah ini nggak usah ditanya lah ya kan, nggak usah ditanya. Nah, ini Pak Eko Prasetyo, ini bendahara DPW. Nah, ini mau ini kan juga, sudah kenal semua ya? Wah, kebangetan kalau nggak kenal ini. Wah, ya itu mungkin sedikit ya karena saya tidak perlu panjang lebar karena kita mendingan diskusi aja. Ya, enak diskusi, bertanya mau tentang makan bergizi gratis boleh karena ini yang lagi hot issue, dan saya juga minta tolong kerjasama sama pengurus semua untuk mensukseskan makan bergizi gratis. Nanti boleh sampai tanyakan, saya akan cerita sedikit tentang MBG. Ada 2 jalur Pak, 2 jalur yaitu jalur BGN dan jalur kerjasama, baik itu kerjasama dengan lembaga negara maupun dengan pihak ketiga. Nah, kalau model jalurnya ada 2 cabang, nah ada 3 jalur model setelah itu. Jadi penjabarannya, yang pertama jalur APBN, jalur BGN. Yang kedua jalur lembaga negara. Jalur lembaga negara itu apa? Seperti Kodim, Kementerian Pertahanan, terus Kementerian Desa dan kementerian-kementerian lainnya itu bisa melakukan mengajukan. Kemudian ada pihak ketiga yaitu jalur mandiri yang sedang saya upayakan didapatkan oleh panjenengan semuanya. Nanti kita pakai jalur mandiri, tolong kerjasamanya. Kalau jalur mandiri itu harus dicari lahannya Bapak Ibu, harus cari lahannya. Nanti kalau kita jalur mandiri, ini teman-teman di sini bisa bekerja di dalam dapur umum, digaji UMR rencananya ya Pak. Soalnya juknisnya itu kalau tadi ditanyakan kita belum dapat juknis karena kita belum dipanggil BGN. Nanti juknis itu ada kalau kita sudah dipanggil, lengkap berkas-berkas kita, dapur kita sudah di ACC oleh BGN, baru kita mendapatkan RAB, kemudian mendapatkan SPK, surat perintah kerja, didapatkan juga juknis dan sebagainya. Nanti petunjuk lebih lanjut. Tapi karena kita belum dipanggil, yang dipanggil itu untuk Pelita Prabu itu baru daerah Sumatera. Karena mungkin daerah sana kan tidak seperti di Jawa. Kita 1 kecamatan, 1 kelurahan bisa 2 dapur Pak.
2-3 tahun, benar nggak Pak? Siswa kita di Jawa ini luar biasa Pak. Banyak, terutama Jawa Timur. Jawa Timur 38 kabupaten kota. Kalau pemilu saja Jawa Timur menang, insya Allah jadi presiden. Benar nggak? Pak Prabowo menang di Jawa Timur loh. Suaranya banyak. 50 berapa ya Pak Prabowo, lupa saya. 58 ya. 8%. Itu di Jawa Timur wongkol itu. Saya tuh sewenang Pak ketika lagi perhitungan di kecamatan. Wih wakeh gitu. Suara Pak Prabowo presiden. Gitu. Luar biasa bahagia saya sebagai relawan yang selama ini berjuang gitu loh. Memenangkan Pak Prabowo. Luar biasa Jawa Timur itu. Menangnya itu. Menang mutlak menurut saya. Menang telak. Nah, jadi itu akan memperlihatkan bahwa banyak nanti dapur umum. Jadi tenang saja teman-teman di Kabupaten Malang. Insya Allah dapat. Tapi memang kita lagi nunggu giliran. Karena sekarang masih ngurusi bagian Sumatera. Mudah-mudahan Jawa Timur itu segera. Jadi nanti kalau sudah dapat, saya mohon bantuannya teman-teman dan rekan-rekan di Kabupaten Malang untuk membantu DPC untuk mengurusi itu. Ya, siap? Siap. Nanti itu kalau kita lewat jalur mandiri, kita akan merekrut 47 pegawai. Nanti keluarga jenengan yang misalnya membutuhkan pekerjaan bisa masuk di dapur umum. Makanya sekarang saya sedang berupaya itu untuk menggolkan, untuk mengurusin semua pemberkasannya. Termasuk saya juga harus memastikan di DPC Kabupaten Malang strukturnya sampai DPRT. Nggih Pak? Nah, karena apa? Nanti kita kan gini, kalau saya kasih, kamu punya nggak masanya, kan begitu Pak? Nah, ada nggak orangnya? Nanti saya kasih di kecamatan ini, kamu nggak ada orangnya. Lah bagaimana begitu Pak? Nah, jadi nanti tolong pastikan Pak ya, organisasi itu sampai ke tingkat kelurahan. 3 orang saja Pak pengurusnya. Untuk nanti istilahnya yang namanya organisasi kan ada sampai ke akar rumput kan seperti itu. Nah, nanti biar ada pengurusnya, nanti juga bisa berkolaborasi karena program makan bergizi gratis ini nggak bisa kita kerjakan hanya DPC aja, nggak bisa Pak. Harus semuanya, kita harus ikut membantu. Untuk membantu baik itu mencari lahan, informasi kan semakin banyak yang bekerja, semakin banyak yang membantu kan, ya lebih ringan pekerjaan itu. Nah, nanti karena titik dapur umum itu ada di kecamatan. Dan sekolah-sekolah ikut tiap kelurahan kan ada kan Pak. SD aja itu bisa banyak dan penerima manfaat itu satu dapur 4.000. Coba satu Kabupaten Malang berapa siswanya itu Pak nanti? Bapak udah pernah cek berapa? Belum ada. Wah, belum ada. Wah, ini gimana ini ketua? Surat sudah kami kirim. Ya. Saya nanti kirimkan link, Bapak cek Jawa Timur, cari Kabupaten Malang, itu ada Pak semua. Dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA. Bapak ketinggalan terus ini, informasi nih. Oh. Ada nanti saya kirimkan ya, biar nanti nggak susah-susah. Karena kita butuh cepat. Karena ini Januari sudah depan mata. Gitu. Makanya saya juga bersemangat juga datang ke Kabupaten Malang karena DPC-nya baru. Saya tahu sendiri ini masih baru, jadi masih butuh pembekalan untuk datang. Alhamdulillah memang Allah itu mentakdirkan kita bertemu ya. Saya bertemu dengan panjenengan dengan istilahnya tidak sengaja juga gitu dan cepat ya Pak ya persiapannya. Jadi alhamdulillah bisa bertemu dan bisa memsatukan persepsi dengan teman-teman semua. Mungkin demikian, kita ada tanya jawab saja biar lebih berkembang dan lebih tidak satu arah ya. Demikian pemaparan dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau bertanya? Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khori, saya dari Asrikaton Kecamatan Pakis. Yang mau saya tanyakan, nanti saat program ini sudah berjalan, apa yang kita harus lakukan gitu? Maksudnya tugas kita itu sebagai apa gitu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya jawab ya, langsung ya. Soalnya saya pelupa. Saking banyak pertanyaan nanti lupa mau jawab apa karena pertanyaan udah lupa. Nah, kita tugasnya kalau program ini sudah berjalan apa? Kita mensukseskan, Ibu. Kita mensukseskan semua programnya Pak Prabowo, termasuk makan bergizi gratis. Misalnya kan kita kan nanti harus ada orang yang mengisi pegawai. Nah, Bapak Ibu bisa mencari atau misalnya Bapak Ibu sendiri, monggo silahkan. Gitu. Tetap kita mengawal dan mengawasi karena kalau yang namanya begini kan pasti aja yang nakal-nakal yang gitu Bapak. Nah, itu jenengan harus juga ikut mengawal, memonitor bagaimana dapur umum ini berjalan. Oke. Nanti bisa diperbantukan misalnya jenengan punya keluarga, ya bisa ikut di dalam dapur umum. Itu gajinya saya dengar ya, saya dengar ini ya. Nah, nanti saya pastikan kalau sudah ada juknisnya ya. Saya dengar UMR. UMR di Kabupaten Malang pinten Pak? Pinten? Nah, lumayan toh Pak. Ya, 3.700.000. Wah, besar juga ya. Ya. Ya, sekitar begitu ya. Karena kan ini program belum berjalan ya. Tapi itu gambarannya lah ya. Saya itu belum pasti, ya kan. Nanti pastinya kalau sudah berjalan. Nah, sekarang kan belum. Tapi saya dengar itu UMR. Karena nanti kita kalau nggak begitu nanti kena semprit sama dinas tenaga kerja. Kalau kita mempekerjakan di bawah UMR. Karena memang sekarang untuk uji cobanya masih 1,8. Karena masih uji coba kan. Nanti kan ada shift-shiftan. Ada shift pagi. Nanti kan kerjanya begini Pak, Bu. Nanti saya kasih video dari YouTube Pelita Prabu. Nanti bisa di-share. Ya, bisa ditonton bagaimana cara kerjanya. Jam berapa mulai persiapan prepare. Misalnya jenengan bagian prepare ya. Persiapan. Nanti bagian persiapan ya sampai di shift persiapan. Nanti kalau misalnya jenengan bagian pengantaran, ya pasti bagian pengantaran. Gitu shift-shiftannya seperti itu. Nah, jadi nggak kerja dari malam sampai pagi, enggak. Kan kita ada manajemen. Ya, ada yang misalnya kita bagian cuci-cuci atau saya bagian masak, berarti bagian masak jam 3 sampai jam 4 misalnya gitu. Ya sampai di situ. Shift-shiftannya tergantung nanti job desk-nya. Nanti saya belum bisa menceritakan lebih lanjut karena kalau udah urusan dapur, kalau kita sudah dapat SPK, kita sudah dapat titik dapur umum gitu ya. Tapi gambarannya seperti itu, udah ada gambarannya karena kan sudah ada yang uji coba, unit-unit yang sudah ada kan udah ada uji cobanya. Jadi nanti dilihatin dulu Pak gambaran umumnya, nanti kerjanya seperti apa begitu ya, gitu. Lumayan istilahnya buat relawan saya tuh, kenapa sih saya tuh getol sekali pingin MBG ini, apa sih untungnya buat saya, capek Pak saya tuh yang mengeluarkan uang ya bondo modal dewe kemana-mana gitu, tapi saya pingin, niat saya adalah membantu banyak orang. Karena saya dulu punya relawan sampai DPRT Pak, walaupun belum semuanya, dulu Kabupaten Malang tuh udah ada pengurusnya, tapi ya itu Pak, kadang namanya organisasi ada yang bangkang, ada yang apa, akhirnya keluar. Nah itu sebenarnya dulu ada di Kabupaten Malang, pengurusnya ada. Cuman ya gitu mereka membelot, akhirnya mengundurkan diri. Akhirnya saya tidak merekrut, tapi alhamdulillah beberapa waktu lalu Pak Wasat menyambungkan dengan Pak Surgianto ini. Begitu. Jadi niat saya itu membantu masyarakat di kabupaten kota se-Jawa Timur. Karena dengan saya berjuang ini, lapangan pekerjaan itu kan terbuka Bapak Ibu. Orang-orang yang bekerja nanti itu sekitar, kita bisa mempekerja kalau se-Indonesia 1,5 juta orang mungkin. Membuka lapangan pekerjaan. Jadi saya kepingin, niat saya itu ingin membantu perekonomian masyarakat. Jadi tolong Bapak Ibu, kita sebagai relawan kudu ikhlas. Ngelakoni apapun kudu ikhlas. Niatkan itu untuk bermanfaat untuk orang banyak. Karena lek kita hanya profit aja, ya enggak ono pahala nih Pak. Kita lah istilahnya kita melakukan sesuatu sambil mendayung pahala. Begitu. Niat saya itu saja. Saya keliling Jawa Timur pun kadang kalau saya naik mobil Pak, saya sendirian. Enggak wani Pak. Gak berani saya. Jadi saya kadang suka dari kereta, naik kereta yang paling gampang, paling enak. Nah itu untuk apa? Untuk
saya agar di Jawa Timur, karena saya diamanahi sebagai sekretaris Jawa Timur. Bagaimana caranya masyarakat di Jawa Timur itu bisa terbantukan, walaupun apapun yang saya bisa lah. Saya bisa melalui di Pelita Prabu, saya lakukan itu untuk membantu banyak orang. Karena saya sudah banyak masanya, sudah sampai DPRT, akhirnya saya kembangkan. Alhamdulillah hari ini saya datang ke Kabupaten Malang untuk mensosialisasikan ini. Begitu nggih. Mudah-mudahan bisa memuaskan jawabannya. Mungkin yang lain silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada beberapa hal yang mungkin kita perlu ada ketegasan. Mohon maaf kalau sosialisasi nanti akan kita perdalam nggih. Kita perdalam karena ada SK Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yang tertanggal 19 Agustus 2024 ya Bu. Kemudian Perpres nomor 83 2024. Kebetulan saya diminta untuk membantu Malang, kebetulan aja. Sebetulnya SK saya itu sudah di Provinsi Lampung Bu. Karena teman-teman ini mantan serdadu Bu, saya takut gitu loh. Kalau dibedil saya kayak cilik. Jadi untuk Lampung mungkin karena link yang kemandirian Bu, jalur mandiri itu kebetulan tadi pagi saya di link oleh Bu Iva. Saya minta untuk distribusi sembako dan cateringnya itu kalau bisa dari 20 titik itu salah satunya di Malang. Karena ya teman-teman dari Malang ini kan banyak saya kenal gitu loh. Ya mudah-mudahan nanti prosesnya akan kami sampaikan ke KSB untuk teman-teman nanti segera diproses agar segala sesuatunya bisa segera diproses. Kemudian Bapak Ibu tentu ya sebagian sudah dijelaskan tentang Pelita Prabu. Bapak Ibu saya kira nantinya untuk mempermudah ada grup nggih Pak Santo, ada grup. Jadi dasar hukumnya itu ada SK Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia tanggal 19 Agustus 2024, kemudian ada Perpres 83 2024. Kemudian untuk contoh struktur organisasi itu sudah ada Bu. Tinggal mudah-mudahan nanti Kabupaten Malang legalitasnya dari DPW segera diurus selesai. Karena kalau DPC ini belum selesai, kita mau merambah sosialisasi ke 33 kecamatan tuh kekuatan hukumnya kan kepengurusan ini kan belum ada gitu loh. Jadi kami mohon kepada Ibu nanti untuk berdasarkan ajuan dari DPC Pelita Prabu di Kabupaten Malang ini segera diterbitkan untuk SK-nya dari DPW. Kemudian untuk rekanan yang lainnya Bu, nanti kami akan tindak lanjuti karena memang mohon maaf Bu, rata-rata kami ini kan belum begitu paham tentang Pelita Prabu. Oleh karena itu ya ada baiknya nanti melalui Pak Surgianto, Pak Santo kami sosialisasi walaupun setelah Ibu pulang kami akan memantapkan kepengurusan ini agar nanti teman-teman begitu jadi pengurus itu betul-betul tahu gitu loh. Bukan norok bontek nggih. Bukan hanya ikut-ikut gitu loh. Jadi betul-betul dia paham. Kalau Bapak Ibu nanti paham, saya kira militansinya akan tumbuh. Jadi militansi itu karena kita paham visi dan misinya bagaimana. Ngoten. Jadi mohon maaf Bu, nanti mungkin saya minta nomor jenengan, siapa tahu nanti dari relawan yang dari Surabaya itu bisa memasukkan untuk secara mandiri untuk pendanaan cateringnya. Tadi pagi saya agak terlambat Bu, agak terlambat karena di link saya nanti akan bicarakan setelah ini. Jadi untuk persiapan tempat segala macam kalau melalui jalur mandiri itu. Jadi ada baiknya Bapak Ibu semuanya, ya saya yakin nggih masih ada yang baru, rata-rata kita baru lah. Ya mudah-mudahan saya diminta oleh Pak Santo, Pak Surgianto untuk membantu Kabupaten Malang. Saya itu di Blitar Bu, sungguh saya itu orang Blitar. Di Blitar kemarin sudah mau berangkat ke Provinsi Lampung karena sudah diminta dan SK saya sudah turun Bu. Iya di Lampung, tapi karena rumah saya itu di Blitar, ya mohon maaf saya akan condong ke Malang ya. Karena orang Malang itu sopan-sopan, saya yakin.
kalau lewat naik sepur lewat Lawang Ibu. Nggih, daripada Banyuwangi kalau lewat naik sepur lewat Genteng. Oh iya. Jadi gitu sekedar perkenalan Bu, nanti mungkin untuk segala secara teknis tadi sudah saya bicarakan sama Pak teman-teman agar untuk pendalaman persiapan administrasi segala macam nanti karena memang Ibu cukup banyak tanggung jawabnya. Ya mohon bersabar nggih Bapak Ibu supaya kita nanti begitu bekerja betul-betul sudah punya gambaran apa to jane aku iki. Apa yang saya harus kerjakan. Nggih. Karena tanggung jawab itu kalau saya ditugaskan di Provinsi Lampung hanya telepon, hanya daftar nama, saya mohon maaf saya tidak mau. Ya, saya tidak mau. Jadi tidak ada Bu. Saya harus kerja ya turun lapangan. Betul-betul kita membantu teman-teman agar sukses Kabupaten Malang. Karena saya tahu di wilayah Malang ini bukan main luasnya Pak. 33 kecamatan, hampir 300 desa dan kelurahan ya Pak. Bayangkan kalau kita dengan satu titik aja itu sudah tidak karuan kita kerjanya. Oleh karena itu nanti kita berharap agar untuk pengurus kecamatan itu nanti walaupun KSB sudah paham nggih Bapak Ibu KSB, ketua sekretaris bendahara itu minimal sudah ada dulu. Syukur-syukur kalau perlengkapan yang lainnya sudah bisa kita bentuk dan segera diajukan. Tetapi untuk SK-nya kan kalau DPC-nya belum turun Pak Surgianto itu sudah tuh Pak. Sudah. Oke. Pak Surgianto nanti laku tanda tangannya gitu loh. Maksud saya gitu secara formal. Jadi kalau Pak Surgianto sudah SK-nya sudah turun artinya kita membuat SK untuk teman-teman di kecamatan kan sudah bisa. Saya kira ini Bapak Ibu mohon izin sekaligus saya itu biasanya nggih hamur kali tiang-tiang niki. Nggih. Kebetulan sampai saat ini belum ada suksesnya nggih Pak Santo. Tapi tidak apa-apa. Jadi saya yakin Bapak Ibu yang terpenting niat panjenengan. Niat panjenengan tulus ikhlas kita mau berjuang. Tidak ada orang pintar sekaligus Bu. Bapak, kita belajar gitu. Walaupun mangke saya ditaruh dimanapun saya terima Pak De. Saya terima. Jadi tidak apa-apa, yang penting Bapak Ibu nanti paham, bisa melaksanakan tugas dengan baik. Dan satu yang tidak harus kita hindari apa simbolisnya itu ya. Kalau ikan itu mesti rusaknya dari kepala nggih. Dari kepala dulu. Mudah-mudahan kepala-kepalanya nanti beres ngono lho. Nggih, saya itu sering Pak menderita, saya 34 tahun mengabdi di negara. Sering-sering kalah Pak. Kalah. SPJ ini kudu ini. Betul enggak Pak? Iya, gitu aku giliran pimpinan maaf enggak bisa. Sampai bal-balan karena aku. Bukan saya sok semuji Bu. Jadi kadang-kadang kita tuh kalah dengan kebijakan di atasnya. Mudah-mudahan tidak ya Bu. Jadi kita fair saja, kita transparan, kita terbuka agar pelaksanaan kegiatan ini betul-betul bisa baik dan benar Bu. Nggih, baik dan benar. Kira-kira ngoten nggih Bapak Ibu? Nggih, kula sekaligus kula nuwun seharusnya Bapak Ketua tadi memperkenalkan diri beberapa teman. Bahasa Inggrisnya itu waiting tresno jalaran saka glibet Pak. Nggih, kalau kita saling tidak mengenal bagaimana ya. Ini memang kita selaku calon pengurus relawan Pelita Prabun betul-betul kita harus tahu, kenal sama teman-teman kita. Ngoten, nanti untuk pendalaman saya kira Bapak Ibu bisa bersabar karena memang kebetulan saya ditarik di sini Bu. Ya Lampung ya Indonesia Raya ngoten. Dadah. Karena tadi dengar ya, saya di voice note oleh teman-teman telekonferensi dari Lampung, saya mintanya minggu ini sudah ke Lampung Bu. Kayak adoh Bu, jauh. Jadi ya kalau memang ada dekat di Kabupaten Malang ini ya alhamdulillah ngoten nggih. Kalau saya dulu sering diklat di sini Bu. Dulu sering diklat di Balai BKKBN nggih di situ. Karena saya barisan urusan sing penak-penak ibu-ibu nih lho. Nggih, saya latar belakangnya penyuluh. Kebetulan pensiun tahun 2021. Yang mudah-mudahan dengan pengalaman saya sedikit ini bisa mengkoordinasikan teman-teman bekerja sama supaya kegiatan Pelita Prabu ini betul-betul bisa berjalan dengan baik. Nggih. Tentu di sana sini ada kekurangan, kita saling mengisi Pak. Tidak ada orang yang sempurna, nggih.
Tidak ada yang sempurna. Kalau kita saling mau bertanya, saling membantu, saya yakin Pelita Prabu di Kabupaten Malang ini betul-betul bisa berjalan dengan baik. Saya kira ini Bu saran dari kami, mudah-mudahan nanti semua kelengkapan yang ada di Kabupaten Malang ini setelah teman-teman nanti paham betul. Karena saya yakin ya kalau ndak ada latar belakangnya kan ya repot nggih. Pelita Prabu apa, dasare hukum apa? Gitu Pak. Iya, kalau ditanya gelagapan dhewe. Makanya saya share itu SK Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia tertanggal 19 Agustus 2024 itu dasar hukumnya. Jadi susunan organisasi Pelita Prabu sudah kami share. Contoh struktur organisasi kebetulan dari DPW Provinsi Lampung sudah kami kirim juga. Ya alhamdulillah ngoten nggih. Jadi ada manfaatnya bagi teman-teman semuanya. Saya yakin kita sambil belajar. Ngoten nggih? Nggih. Saya kira demikian Bu masukan dari kami. Nggih. Oh nggih. Oh wow nggih. Padahal saya sudah ngomong Witing Tresno Jalaran Saka Nglibet. Nggih. Kalau saya mau berdiri itu izin Bu, karena saya itu tinggi semampai. Semeter enggak sampai. Ini generasi stunting. Mudah-mudahan generasi berikutnya setelah ada makanan bergizi ini tidak stunting lagi gitu loh. Generasi nggih kula diparingi asma Suparwati. Kalau saya kelahiran aslinya Lampung, Bu. Aslinya Lampung, dibesarkan di Palembang. Kemudian tugas di Kabupaten Blitar itu sejak 1995. Akhirnya pensiun 2021. Yo panggah cilik ngene iki panggah pensiun. Tetapi bukan hanya pensiunnya itu bukan, tetapi mangri Bapak Ibu ya nanti saya sangat sering ke sini Pak. Ndak usah risih nggih. Pak cucu wilik ini lah glibet ndak gitu. Mari saya sangat komitmen dengan program-program yang begini. Mudah-mudahan bagi orang kaum muslimin itu tahulah ya, tahu bagaimana kita bisa sedikit membantu teman-teman dari keluarga yang kurang mampu. Karena sering saya ingatkan itu Pak, walaupun kita tuh sudah pinter kaji, tapi kalau kena surat ar-ra'atal ladzi yukadzibu bidin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahudu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Menakutkan bagi saya Pak, menakutkan. Kita tidak peduli dengan anak yatim, kaum duafa, itu menakutkan Pak, menakutkan. Kita dianggap orang-orang yang dolim ya. Jadi oleh karena itu kesempatan melalui jalur Pelita Prabu ini kita sedikit bisa membantu. Saya yakin program Pelita Prabu bukan hanya makan gratis. Nggih. Nggih Pak? Nggih, mau disebutkan? Oh iya, wakeh banget Pak. Nggih, kebetulan saya sudah ada petunjuknya itu. Yang pertama program makanan bergizi gratis bagi anak-anak sekolah. Ya. Yang kemudian penyediaan air bersih MCK rumah layak huni bagi keluarga tertinggal. Kemudian pelayanan masyarakat, pemeriksaan kesehatan gratis kepada masyarakat tertinggal. Kemudian program beasiswa bagi siswa berprestasi bagi yang kurang mampu. Itu nanti garapannya juga. Kemudian yang terakhir ini ada pembagian sembako untuk masyarakat tertinggal atau tidak mampu. Itu salah satu nantinya Pak. Makanan gratis itu saya sudah pusing 33 kecamatan terus pilek nyalur nih. Dan itu secara teknis nanti betul-betul harus kita siapkan Pak. Karena kalau TK kelas 1 itu kan rata-rata jam 10 harus sudah pulang Pak. Jadi dapur gratis itu betul-betul nanti harus kita persiapkan. Nah kalau yang kelas 3 atau SMP SMA kan sudah bisa jam 2 pulang nggih. Tapi kalau yang SD kelas 1 itu nanti masuknya kan mereka masuk pagi jam 10 sudah pulang. Nah itu harus betul-betul kita jangkau nantinya. Bagaimana cateringnya itu bisa berjalan dengan baik. Makanya saya minta tolong ke rekanan saya ini, nanti saya kasih nomornya Bu. Mudah-mudahan nanti deal, karena beberapa waktu Bu Iva ini ke BI Bu menghadap. Sudah menghadap ke kementerian, Bu mbok saya dikasihani tolong untuk Kabupaten Malang. Saya bilang gitu.
Oh, titik saya di Batu Katos, Bu. Sini aja lo Malang. Batu kan situ nggih. Nggih. Tak bilangin Atos sih apa? Ya keras bilangin. Kabupaten Malang aja, Bu. Makanya saya sempatkan hadir di sini. Mudah-mudahan Bapak Ibu ya sedikit punya gambaran ya, punya gambar. Enggak ketar-ketir, saya juga ketar-ketir, Bu. Karena melayani 33 kecamatan, sekian ratus desa, berapa sekolahan. Kalau termasuk itu pondok pesantren, Masya Allah Kabupaten Malang ini, Pak, bukan main. Gila Suparwadi kira-kira tambah kurung. Saya cilik. Tetapi kalau dengan kerjasama Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Ngoten nggih, sekedar perkenalan. Nggih, kula niku riyen keluarga saya besar, Bu, 7. Makanya saya ini rada kecentet didulang gedang. Lek kon ngoceh aku demen ngoten lho. Nggih. Mboten nggih, ngapunten nggih, Pak. Pangapunten, mudah-mudahan Bapak Ibu nanti kita kondisikan karena Bu rumahnya Surabaya Sidoarjo. Jadi rasanya kalau kita hambat agak lama di sini kan juga kasihan, dari Kediri ke Blitar ya, Bu. Iya, kalau tahun jenengan nginep di Blitar tak nginep gubuk saya, Bu. Walaupun itu gubuk derita. Nggih, kebetulan rumah saya di Blitar, Bu, di Blitar. Gitu Bapak Ibu. Nggih, mudah-mudahan nanti tetap semangat nggih. Tetap semangat. Saya lihat teman-teman juga optimis bagaimana kita nanti bisa belajar bersama melaksanakan tugas itu dengan pengendalian yang benar. Tidak sulit, Bu. Asal kita mau jujur mawon modalnya. Nggih. Selama ini rusak ini mboten jujur, pinter tapi minteri lah niku. Pak SPJ ning ngene. Aku kadang-kadang yo mumet lho, Pak SPJ niku kudu ngene. SPJ niku kudu ngene. Akhirnya kuru, Pak. Saya itu bendarawan ndak tanggung 30 tahun, Bu, bendarawan operasional. Kadang-kadang yo kuru awakku. Karena apa? Kudu ngene. Waduh iki berat, Bu. Berat. Saya ingin suceng aja loh, enak loh. Enak. Mudah-mudahan dipikirkan nggih, Bu, insentifnya teman-teman. Nggih. Ya walaupun berkorban ya mudah-mudahan saya yakin di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu sudah tertera di situ walaupun rupiahnya belum ditulis. Manut mawon Bu Sekjen kan ada aturannya, nanti ada SPJ-nya kan ngoten. Nggih matur suwun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab nggih, Pak. Kalau SK itu sudah keluar ya Pak. Kalau nggak keluar nggak mungkin ke Bakes Bangpol, benar nggih? Jadi sudah ada kelengkapannya juga sebagian mungkin sudah saya share. Mungkin saya agak kaget kalau belum ada grup itu aja. Nah, nanti habis ini bikinkan grup. Oh sudah ada. Oh alhamdulillah. Saya pikir belum ada. Ya, alhamdulillah sudah ada grupnya. Nanti kalau misalnya pembentukan DPK bisa saya beri contoh SK-nya. Nanti saya beri contoh SK-nya, stempelnya juga saya berikan contoh. Terus kop suratnya nanti saya berikan contoh juga. Nanti gampang itu bisa kontak-kontak lah, ya. Sekretarisnya mana sekretarisnya ini? Oh, nggih. Sekretarisnya DPC kok pada ini yang mana? Sekretarisnya yang mana Bapak? Oke, ya. Saya sekretaris harus di depan. Karena apa? Sekretaris ini motor penggerak organisasi, jangan di belakang. Kita itu Pak harus membesarkan ketua, tapi kita juga harus di depan, ya Pak. Nah, jadi yang tahu, karena saya ini kemana-mana tuh sekretarisnya, bukan ketuanya. Ketua dia udah stay dia di kantor. Sekretaris yang harus, karena apa? Sekretarisnya motor penggerak. Semua organisasi, administrasi, menggerakkan massa dan segala macam itu sekretaris. Meskipun badan saya kecil dan bercadar, Pak, se-Jawa Timur tahu saya semua Pak. Karena apa? Saya sebagai sekretaris tanggung jawabnya besar. Gitu. Kita sebagai sekretaris makanya ayo maju. Yang mana sekretarisnya? Jenengan. Masya Allah. Jenengan sinten namanya Pak? Oh Mas Rudi. Saya dari tadi ada yang komplain, Bu jangan manggil Pak, aku masih muda katanya. Oke.
Pangapunten, saya ini biasanya Bapak Ibu begitu, Bapak Ibu. Jadi kalau udah ketemu Mas, kalau di Malang mungkin ada ini ya, muda-muda ya. Jadi harus Mas-mas ya, Mas dan Mbak. Nanti kalau ke Pak Ketua mau saya panggil Mas. Kurang sopan. Oh, gitu. Oke. Jadi SK itu sudah ada. Untuk Malang sudah terbit, saya yakin teman-teman juga nggak mungkin mengumpulkan ini kalau tidak ada SK Bapak. Nanti untuk DPK-nya nanti akan saya pandu sekretaris ya. Nanti saya udah masuk belum ke grup DPW Pak? Belum ya? Sekretaris? Belum ya? Pak Wakil nanti saya masukkan ya. Bapak sekretaris saya masukkan. Nanti stempel saya berikan semua nanti terkait kesekretariatan saya kasih. Nanti setelah DPK, nanti kalau DPC mengeluarkan SK DPK, DPK mengeluarkan SK DPRT. Nah, nanti di sini ada nggak yang calon DPRT? Belum ada ya. Nanti mungkin bisa ini. Oke, gambarannya mirip-mirip lah. Gitu ya. Untuk plang, alhamdulillah saya sudah melihat ada plang karena syarat Bakes Bangpol ya. Syarat Bakes Bangpol harus ada plang. Jadi udah saya lihat sudah alhamdulillah. Saya pikir nggak dibikin manual, bikin banner aja begini. Hasilnya tinggal print aja. Oh, saya bilang wah luar biasa ini. Agak beda sedikit dari yang lain. Nggak apa-apa, bagus. Saya Yang dimaksud stempel tadi, stempel kan setiap ya Pelita Prabu setiap kami DPC Malang sudah uh-uh. sudah bikin. Uh-uh. Sudah. Sudah. Petunjuk itu kan catnya kan merah. Iya merah. Oh iya. Ya untuk DPK kan mengeluarkan SK harus pakai stempel juga tuh. Nah itu juga harus dilengkapi. Kalaupun masih belum ya karena mungkin yang kayu aja yang biasa harganya 20.000 kan. Yang murah sajalah, enggak apa-apa. Karena biasanya surat menyurat tuh nanti by ini sih, lebih banyak lewat PDF ya kan daripada. Tapi tetap itu harus punya karena nanti kalau kita mau silaturahmi kalau DPK ke Koramil kan harus mengajukan surat. Nah, itu kan surat basah capnya. Jadi nanti DPC harus sowan ke Kodim, DPK harus sowan ke Koramil maupun Koramil Babinsa segala macam nanti jenengan inilah ya yang ini itu. Kemudian yang harus ada sekretariat nggak perlu sebenarnya, mau rumah pribadi juga enggak apa-apa. Kalau untuk DPK kan kecil aja pelangnya itu, nanti ada ukurannya saya berikan. Mungkin bisa masukkan saya ke grup pengurus nanti biar saya pandu ya, karena kan nggak mungkin saya hari ini dari A sampai Z saya jelaskan, nggak nutut waktunya, nanti jenengan juga ngantuk, saya aja yang ngomong kan gitu ya. Maksud saya harus ngocak ngomong terus nanti. Itu kemudian kayaknya itu dulu ya. Nanti kita bisa lebih lanjut administrasi lewat by WA aja ya. Nggih. Untuk KTA itu. Iya ini. Oh saya ada 2, saya pimpinan redaksi media pelitaprabu.com, ini medianya Pak Prabowo juga. Ini kartu anggota. Jadi anggotanya yang ini. Ini Prabu Center. Jadi ada cerita unik dengan kartu ini. Ketika pelantikannya Pak Prabowo, ada yang masuk nggak pakai undangan tapi pakai ini masuk Pak ke istana. Berarti ini kartu ajaib loh Pak. Ini kalau diselewengkan wah ini jangan sampai ya, jangan sampai malakin orang gara-gara ini ya. Nah, ini sampai dia bisa masuk ke dalam istana gara-gara ini Pak. Masuk. Itu kejadian Pak. Cuman karena pakai ini doang. Tapi memang waktu itu dia datang pagi kan. Karena kan nggak mungkin datangnya siang. Ini cuma nunjukin ini. Luar biasa Pak. Sampean polisi. Misal sampean keluar ada tukang tilang. Pemeriksaan. Ya berkas-berkas surat. Kita datang Pak. Pak, kenalkan. Pelita Prabu. Wah, sampean, sini komandan, sini. Ayo ke komandan kita gini. Dijamu jenengan Pak. Itu. Kalau mau uji coba, tapi jangan diuji coba ya. Saya khawatir gini, wah nakal-nakal ini nanti kan. Jadi jangan. Tapi ini tuh luar biasa ini. Di kartu ini. Karena kita terregistrasi sebagai anggota. Nanti jenengan kalau ke Kodim,
Bapak izin saya KTA-nya begini, langsung. Kalau di Sidoarjo tuh sampai di jamu makan, kayak tamu mewah, enak-enak katanya makanannya. Surat masuk, langsung ditelepon, kapan mau ke sini? Oh siap, dan kita juga nggak enak, mungkin ini anggota baru soalnya kan, baru pertama kali berhubungan dengan Kodim. Langsung oh kapan, berapa orang, kami jamu, langsung Kodim ngundang. Makan katanya, makan enak-enak Bu, katanya alhamdulillah. Berarti apa? Kita itu diterima. Nah, kalau misalnya ada yang nggak diterima, harus dipertanyakan ada apa? Karena apa? Kita ini bermitra, kalau orangnya Kodimnya paham, ini berarti ada yang salah ini kalau misalnya sampai bentrok begitu. Ada yang salah, berarti ada yang salah dengan jenengan. Oh, ada apa nih? Karena rata-rata orang-orang Kodim itu dari kita bilang Pelita Prabu, ini organnya Pak Prabowo. Mereka paham langsung. Jadi kita harus tetap mampulah bersilaturahmi dengan baik, beraudiensi. Bahkan nggak cuman ke Kodim aja, mungkin dengan dinas-dinas yang lain, dengan pemerintahan. Karena kita juga harus kita kan akan berkolaborasi ini. Nah, begitu ya. Demikian mungkin jawaban dari saya Pak. Teman-teman tetap semangat. Nanti akan saya pandu lewat di grup ya. Oke. Yang lain mungkin pertanyaan lebih saya buka. Assalamualaikum. Terima kasih untuk waktu yang diberikan pada kami. Yang kami pertanyakan untuk satu misal Bu ya, kita kan sebagai anggota relawan sini Bu ya. Yang kami pertanyakan mengenai job desk Bu tadi. Untuk anggota ini kan yang jelaskan namanya relawan Bu ya. Kayak relawan saat ini kan masih belum punya job desk. Job desknya tadi yang dijelaskan sama Ibu kan untuk yang mengantar logistik Ibu ya. Logistik makanan yang mengantar makanan gratis ke sekolah-sekolahan, katakanlah seperti itu Bu ya. Satu misal kita selaku sebagai relawan atau anggota di saat SK itu turun, yang namanya relawan kan mungkin dalam kategori punya job desk apa tidak Bu. Sementara mungkin ya bisa kita katakan mungkin dari DPC yang sudah berdiri ini untuk yang masak sudah ada Bu ya, jelas itu punya job desk masak Bu ya. Untuk anggota ada yang direkrut untuk pengantar makanan, job desknya jelas Bu. Mungkin dari sekian anggota kan ada sekitar 40 berapa Bu ya. Sini 47 Ibu ya. Katakanlah ada anggota yang tertentu memang nggak masuk dalam kategori job desk Bu ya. Mungkin nggak masuk dalam kategori mengantar makanan yang masak ya kan ya. Mungkin kalau saya masak nggak bisa Bu ya. Ternyata full ya saya anggota. Saya nggak punya job desk. Tadi keterangan dari Ibu yang UMK tadi kan yang punya job desk Ibu ya. Padahal yang kita daftar ke anggota sini, relawan sini semuanya mungkin berharap Bu ya. Saya mewakili semua. Saya pastinya nanti waduh UMK lumayan Rek. Saya daftar ke tadi anggota Bu ya. Jadi yang saya tanyakan nanti di saat yang masak sudah ada, yang mengantar makanan sudah ada, berarti jelas job desk-nya dan dapat UMK Bu ya, jelas itu. Mungkin anggota yang lain nggak kebagian mungkin antar makanan atau apa, hanya sebagai pengawas katakanlah kita mengawasi di lapangan Bu ya. Apakah itu juga dalam kategori punya job desk apa tidak Bu? Demikian, terima kasih. Oke, terima kasih, pertanyaan bagus sekali. Bapak, kita itu relawan. Jadi yang namanya relawan itu konsepnya tidak mencari untung sebenarnya, tapi kita mensukseskan. Nah, kebetulan relawan Pelita Prabu ini mendapat jatah pekerjaan di makan bergizi gratis. Jenengan harus terlibat jika ingin mendapatkan istilahnya manis ya, bayaran begitu. Jenengan harus ikut terlibat. Meskipun jenengan gak bisa masak, kalau jenengan pengen diberi honor, jenengan harus bisa masak. Atau misalnya enggak bagian pengantaran. Karena begini, itu satu titik dapur Bapak.
kan kita nanti akan banyak dapur yang akan kita garap. Jadi kalau kita ini harus turut membantu, namanya relawan itu membantu. Bahkan sebenarnya konsep relawan ini tanpa dibayar. Begitu. Karena semangatnya rela mengeluarkan. Beda sama partai politik. Ya kan? Kalau partai politik memang ada dana bantuan politik. Tapi nama relawan membantu. Nah, alhamdulillah kita ini dapat proyek yang bisa menghasilkan. Begitu. Karena titiknya itu 1 titik 47 orang. Nanti kan kita nggak cuma 1 titik. Gitu. Harus ikut terlibat Bapak. Jenengan harus ikut. Kalau jenengan kepingin mendapatkan manfaatnya, ya jenengan harus ikut terlibat. Karena kita relawan. Apapun pekerjaannya kita ikuti. Kita bantu. Begitu, itu kan konsep relawan seperti itu. Kita bantu. Karena kalau kita sudah terlibat, selain kita bantu, kita dapat manfaatnya juga buat kita. Begitu nggak Bapak? Tenang saja, mudah-mudahan Kabupaten Malang bisa banyak titik. Ini tergantung pengurusnya sebenarnya. Sanggup nggak? Kan gitu. Ya kan? Sanggup nggak? Karena program ini banyak Pak. Nanti 1 titik aja rumit. Saya aja sampai ngurusi 1 kabupaten ini pusing Pak. Bener? Ngurusi 1 kabupaten. Kenapa? Nanti kabupaten harus cari lahan. Habis lahan, nanti bagian akuntingnya harus ini segala macam. Banyak sekali Pak pekerjaan itu sebenarnya kalau kita giat. Yang harus kita giatkan, yang harus saya ingatkan, kita jangan ibaratnya menunggu. Ya Bapak, kita nggak bisa ya, kita nggak mau. Jangan Pak. Kita harus membantu. Apa yang kita bisa bantu? Kita belajar. Misal kita nggak bisa masak, kita harus belajar masak. Supaya apa? Niat kita adalah membantu banyak orang. Termasuk alhamdulillah dari situ kita mendapat manfaat. Okay? Mudah-mudahan Malang itu nanti dapat titik yang banyak. Saya insya Allah kalau misalnya nanti Bapak, kita dari jalur mandiri dapat, di jalur APBN pun dapat. Kalau jalur APBN nanti BGN Pak. Tapi ngapunten, kalau kayak gitu kewenangannya kita nggak bisa banyak Pak. Kalau jalur mandiri kita punya kewenangan merekrut DPK pengurus kita. Kemudian kita bisa ngolah sendiri, kita bisa menentukan siapa yang menjadi pemasok. Karena nanti ada koperasi. Nah, jenengan kalau misalnya nggak bisa apa-apa, bisa jadi koperasi, bisa jadi pegawai koperasi, nanti kan digaji kalau itu, begitu. Oke, karena saya kenapa sih berupaya ini, karena agar organisasi ini juga punya kas. Organisasi kalau nggak ada kas, tinggal tunggu kapan matinya, begitu ya. Karena pasti akan mati organisasi itu kalau nggak ada kasnya. Ya kan? Makanya saya berupaya agar kita dapat proyek ini lewat mandiri. Karena kalau dapat mandiri itu peluangnya itu kita dapat uang kas, kita dapat merekrut teman-teman pegawai, teman-teman pengurus bisa ikut terlibat dalam dapur seperti itu. Nggih. Mungkin dipahami nggih, Bapak, Mas? Nggih. Insya Allah jenengan nggak bisa masak, belajar po. Ya. Siap ya? Nanti saya tanya, masuk enggak dapur umum bagian masak? Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendapat pertanyaan dari teman-teman nanti aku tugasnya nanti atau bagaimana? Padahal Kabupaten Malang itu kan terdiri dari 30 ya. Untuk pembagian tugas seperti itu nanti apa ya istilahnya teknik dan caranya seperti apa untuk dibagi tiap kabupaten. Gini, kalau nanti ada tiap kabupaten ada 3 pengurus, tiap kabupaten, tiap kecamatan ada 3 pengurus. Nanti kan mudah-mudahan ada di setiap kecamatan itu dapur umum. Ya, saya berharap nanti hampir sebagian di kecamatan di Malang ada dapur umumnya, tapi itu bertahap, Bapak. Kita nggak bisa main geruduk langsung di depan karena apa, biayanya besar, Pak. Satu dapur itu menghabiskan 2 sampai 2,5 M.
Jadi kalau kita main geruduk 10 kita ambil, wah sanggup tak? Kan begitu. Ya kan, nanti kita semua upayakan baik lewat mandiri itu lebih enak. Saya lebih senang Pak, walaupun kita agak kerja keras untuk nyari pendana, tapi teman-teman di sini kan bisa ikut kerja, benar ya? Atau keluarganya kalau jenengan sudah punya pekerjaan, nanti saudaranya atau siapa keluarganya itu bisa kita pekerjakan gitu di dapur ini, agar istilahnya jenengan kader ini mendapat manfaat dari Pelita Prabu, ya begitu, gitu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Hardi Saputra, Bu. Di sini saya sebagai wakil bendahara. Nah, saya mau bertanya, jika program ini tuh akan berlangsungnya itu kapan? Katanya Januari, Bu ya. Nah, lalu habis itu berarti kita harus mempersiapkan kayak dapur untuk memasak. Nah, kan kalau untuk dapur untuk memasak kan nanti ada sewa lahan sama dana untuk membeli sayur atau gimana gitu, pengolahan kan Bu ya. Nah, untuk kayak pendanaannya itu Bu, kalau Januari memang sudah terlaksana, berarti kayak bulan-bulan ini itu bisa dipercepatkan Bu ya. Nah, untuk kayak dana dari pusatnya itu untuk tur itu kapan Bu ya? Soalnya kan biar bisa dikebut atau gimana untuk pengerjaan yang di daerah sini. Untuk dapur umum, untuk sementara kita masih harus tahan diri ya, tidak bisa 2 Januari. Kenapa saya bilang begitu? Karena kita tidak siap dapurnya, kita belum punya dapurnya. Jadi kita mungkin akan mundur, karena kita nggak siap lah, jenengan belum dapat titik. Sampai hari ini kan belum ada dapur. Tapi tetap ada memang yang saya upayakan untuk segera, yaitu permohonan. Kan harus ajukan permohonan yang lahannya bukan lahan kosong. Jadi kalau nanti ada yang ada gedungnya bisa mengajukan. Nanti PT-nya mungkin ada tak Pak? Malang punya nggak PT-nya? Nah, bisa saya bantu ya. Sebenarnya pendanaan tuh bisa saya bantu Pak. Jujur aja, ini kita buka-bukaan aja ya. Saya sebenarnya nggak mau saya omongin, tapi kayaknya biar semangat teman-teman. Saya bisa bantu Pak untuk mencari pendana. Nah, tapi lokasinya mana? Ada gedungnya enggak? Ada gudang enggak? Ada lokasi enggak untuk dapur? Kalau ada, sampean foto titik koordinat, kemudian sampean bikinkan proposal, nanti saya bantu. Karena mepet waktunya kita udah nggak bisa Pak untuk Januari. Jujur aja, tapi kan program ini 5 tahun ke depan, ya. Kalau tidak bisa Januari, Februari, Maret, nah atau nanti bisa biasanya aktif itu nanti bulan April akan lebih banyak pembangunan dapur umumnya. Begitu Bapak, begitu Mas. Maaf ya, saya bapak-bapak terus karena memang ketemu bapak-bapak. Gitu ya, jelas ya. Yang lain mungkin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Jai Furi sebagai Wakil Ketua DPC Kabupaten Malang, Bu. Izin menyampaikan bahwasanya kita sudah berupaya untuk membuat sekretariat. Lokasinya sudah jelas, panjenengan sudah melihat sendiri, Bu ya. Jadi kita semuanya, upaya kita semua, Bu, termasuk dari anggota dan sebagainya, agar untuk lokasi sekretariat lebih dekat dengan para pengurus di sini, Bu. Yang perlu saya pertanyakan, Bu, maaf, ini lokasi atau rumah ini yang kita jadikan sekretariat sementara baru pinjam, Bu. Nah, yang saya pertanyakan untuk dana kontrak rumah atau untuk kantornya, Bu, demikian, Bu. Apa bisa dalam waktu dekat kita mengajukan dulu atau bagaimana? Demikian, terima kasih. Nah, Bapak Ibu, untuk hal itu saya mohon maaf. Kalau misalnya untuk mencairkan dana, alhamdulillah DPW tidak punya dana. DPP juga begitu. Makanya kita berupaya ya kan memiliki program supaya nanti itu kita punya dana. Makanya saya memperjuangkan sampai hari ini pun datang itu mengupayakan agar nanti kita punya titik dapur. Bayangkan
keuntungan kita itu kalau saya hitung-hitung untuk satu DPC Bapak itu 40 juta satu bulan. Kalau punya titik itu satu titik dapur umum. Nanti bisa dengan upayakan untuk punya gedung atau punya sekretariat. Sebenarnya saya tidak berekspektasi jenengan pinjam sebenarnya. Enggak apa-apa di rumah siapa begitu taruh plang sudah cukup, enggak apa-apa. Karena saya paham kita ini relawan. Enggak ada bantuan politik gitu loh. Kalau parpol kan punya dana bantuan politik ya, banpolnya. Kalau kita enggak ada. Jadi cukup sederhana saja, itu enggak ada masalah. Misalnya di rumah siapa untuk jadikan sekretaris. Karena DPW juga itu sekretarisnya juga di rumah Bapak. Enggak ada masalah. Kita enggak pernah menuntut harus ada kantor gitu, enggak ada. Tapi tetap ada kantor tapi di rumah enggak ada masalah. Yang penting bisa terpampang plangnya begitu. Karena kan yang namanya relawan itu rela keluar semua itu rela swadaya begitu. Tapi kalau kita nanti sudah ada program makan bergizi gratis, insya Allah DPC ketibaan berkah. Ya, bayangin. Sebenarnya saya kasih contekan ya. Keuntungan kalau kita nanti di jalur mandiri, kita akan mendapatkan 1.000 dalam satu kotak. Misalnya 10.000 kita minta perjanjian dengan pengusaha 1.000, 500 untuk DPC, 250 untuk DPW, 250 untuk DPP. Coba hitung. 4.000 penerima manfaat dikali 500. Coba Bapak buka Pak. Nah, berapa? 20 juta satu hari nggih Pak itu. Sedangkan kita akan bekerja sekitar 20 harian. Karena kan dari Senin sampai Jumat 5 hari. Kali Pak 20 hari lah taruh. Berapa Pak? Satu bulan itu. 400 juta. 400 juta Bapak. Bisa beli ruko enggak Pak? Bisa Pak? Beli ruko bisa Pak? Semangat? Siap? Siap. Begitu sekarang kita bekerja dulu Pak. Ya, kita namanya relawan tetap ini kan diperhatikan sama Pak Prabowo. Kenapa? Relawan ini diperhatikan, kita dapat tempat Pak. Di BGN itu kita itu dipanggil Pak, bukan kita minta, bukan kita BGN ini saya punya proposal seni relawan, enggak Pak, tapi BGN yang mengontak, datang Pelita Prabu, Pak kami Pelita Prabu, iya aku udah tahu kamu Pelita Prabu, relawannya Prabowo, gitu. Ini kesan nyata Pak, saya enggak ngibulin, enggak omon-omon, itu yang terjadi di DPP dipanggil untuk ke BGN, untuk ikut serta ini, gitu, ya. Jadi kita harus tetap semangat, tetap optimis. Kita sambut makan bergizi gratis ini dengan riang gembira, ya, gitu. Itu baru DPC-nya Pak. Keuntungan kita minta ke pengusaha. Makanya saya tolong sekali diupayakan meskipun dapat satu titik, alhamdulillah Bapak, ya. Nanti saya titip ya Bapak Ibu. Kalau nanti Bapak Ibu sudah dapat satu titik, kemudian dapat uangnya, tolong itu uang ya dimanfaatkan untuk kebermanfaatan masyarakat ya, meskipun nanti kita dapat kalian ada kegiatan-kegiatan lah gitu, kegiatan kemasyarakatan bantu orang lain kalau ada kesusahan, bantu itu, sisihkan uang itu untuk seperti itu ya. Saya titip, jadi jangan semua ditimbun Pak, uang ditimbun Pak nggak beranak. Kalau masuk bank pun ya beranak tapi titik ya. Belum lagi potongan administrasi. Wah, keluar juga. Tapi kalau kita keluarkan itu sedikit untuk sedekah, untuk kita membantu masyarakat, insya Allah percaya kata saya, itu hitungannya Tuhan beda. Ya, itu. Jadi kita Pelita Prabu enggak cuman mencari cuan, tapi kita harus juga dari cuan itu bermanfaat untuk masyarakat. Setuju? Setuju. Oke. Bismillah, mudah-mudahan ya. Kabupaten Malang punya 5 titik. Ya, demikian. Mungkin ada pertanyaan yang lain, silahkan. Mohon izin tentang KTA tadi, apakah semua anggota ini bisa bisa disembadani? Boleh. Sehingga nanti Ibu bisa mengupayakan
terus anggota itu mengumpulkan foto-foto dan sebagainya. Ya. Syaratnya yang pertama KTP dan foto latar biru. Seperti ini ya. Foto untuk ditaruh di sini. Nah, semua anggota yang menginginkan kartu ini boleh. Tapi membayar, Bapak. 30.000 itu saya nggak ngambil, itu uang memang administrasi dari atas. Nanti dikasih kalung begini ya, udah 1 set. Tapi nggak yang ini lain lagi Pak, iki Pak. Ini pekerjaan nih saya nih Pak. Nah ini ya, gini aja, gitu ya, gitu. Jadi 30.000 nanti saya kasih formnya untuk di ini aja kumulatifkan aja dulu. Nanti kalau mau siapa nanti Pak Sek ya. Nanti saya kasih formnya, nanti jenengan bisa data ya. Yang lain mungkin Bu. Ya. Mungkin kalau Bapak-bapak nggak ada, mungkin saya juga yang mungkin pertanyaan terakhir mungkin ya. Mungkin ini yang saya pertanyakan. Yang jelas kita semua ini dalam hal Pelita Prabu ini kita awam karena kita orang baru semua. Itu saya yakin orang baru karena mungkin hanya 5% atau 10% yang sudah mengikuti alurnya. Terus terang saja saya juga orang baru dan yang saya pertanyakan memang kita terutama adalah legalitas dari Pelita Prabu Kabupaten ini, dan juklisnya tadi sudah ada yang mempertanyakan karena apa? Karena kalau kita itu sudah duduk di Pelita Prabu dan tidak tahu pekerjaannya, engkau basono SK ini tolah-toleh oleh penggawean. Itu yang jelas. Makanya ini untuk juklisnya itu yang saya harapkan segera untuk di-share. Dan yang selanjutnya ini untuk permasalahan yang tadi kita mungkin Ibu tadi harapannya Kabupaten Malang dapat 5 titik dari dapur umum makan gratis. Makanya untuk awal mungkin 1 saja di mana kita untuk mungkin dari organisasi membuat proposal dan yang lainnya itu supaya bisa ditindaklanjuti. Mungkin sementara itu ngapunten. Oke. Nanti mungkin SK Kemenkumham, kemudian akta pendirian Pelita Prabu bisa di-share, bisa dibaca dan dipahami sama teman-teman semua ya, bahwa kita ini organ yang sudah memiliki ADART, bisa dibaca gitulah. Mungkin saya juga tidak punya waktu banyak untuk bercerita lebih panjang lebar begitu ya. Nanti bisa kita share, kita sudah ada legalitas semua, jangan bisa baca. Terkait juknis makan bergizi itu saya belum bisa ngasih Pak, sudah saya jelaskan tadi karena kita belum dipanggil, menghadap dulu kita ke BGN baru nanti kita dapat juknisnya. Nah untuk Jawa Timur itu jangankan Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat juga belum dipanggil Pak. Enggak cuma itu, Sumatera Selatan sudah dipanggil Pak. Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Lampung, Jambi itu sudah dipanggil. Bahkan mereka harusnya kemarin sudah dipanggil, seharusnya tanda tangan SPK itu minggu lalu. Karena mereka belum siap, akhirnya insya Allah dalam minggu ini. Nanti kalau sudah ada itu yang dari Jambi akan saya share ya. Untuk kita contek dulu ya punya Jambi. Begitu. Tapi yang saya ketahui seperti itu Bapak. Begitu teknisnya nanti sudah ada akan saya share ke jenengan. Begitu mungkin yang bisa saya jawab. Mungkin ada kekurangan pertanyaan mungkin bisa ditanyakan kembali. Masih ada? Sudah cukup kah? Saya kira yang terakhir Bu untuk jalur kemandirian, karena kebetulan saya itu ada link dari Surabaya. Apa yang saya ceritakan tadi ya, Jawa Timur itu beliau dapat 20 titik. Dan saya bahasanya itu ngemis ya, tolong Bu Kabupaten Malang masukkan ke titik jenengan dari 20 titik itu, karena kabarnya Surabaya dan Sidoarjo. Nah, itu untuk jalur kemandirian ini tadi sudah diberikan gambaran.
tentang tempat gedung atau lokasi tanah itu nanti kami akan segera secara aturan itu kan mesti ada semacam perjanjian sewa atau bagaimana dengan pihak yang punya tanah. Kemudian nanti kalau tak dibangun itu dalam jangka waktu kontraknya 5 tahun, kalau toh nanti makanan bergizi gratis ini diteruskan oleh presiden berikutnya, mungkin masih bisa dimanfaatkan gedung itu dengan perjanjian sewa selanjutnya. Saya kira itu Bu, berkas-berkas yang memang harus kami penuhi dari jalur kemandirian ini nanti bisa kami toto dan itu nanti saya link langsung ke beliau setelah ada deal Bu, kami kirimkan melalui jenengan supaya itu maksud saya sudah kami tidak mikir terlalu berat gitu Bu. Memang harus mikir cateringan. Itu siapa? Kebetulan warga Tionghoa di Surabaya dan kemarin sudah MOU sudah ada ke kementerian Bu, melalui kementerian terus menyampaikan kalau bisa ya melalui kemandirian aja Pak, jangan bisa melalui koperasi. Begini Bapak, saya juga harus ingatkan ke rekan-rekan semua karena azan ini ya, berhati-hati terhadap siapapun yang menawarkan makan bergizi gratis. Ini sudah banyak oknum-oknumnya. Jadi jangan mudah percaya Bapak Ibu. Kalau kami jalur Pelita Prabu sudah jelas. Ya, ada orangnya, ada saya juga di Jatim. Berhati-hati yang menjanjikan ini. Karena Bapak Ibu kalau lewat Kemenhan, saya buka-bukaan 75 juta sampai harus siapkan uang. Jadi saya nggak mau itu. Kenapa saya nggak mau jalur itu? Karena kita harus mengeluarkan itu. Saya ada teman saya yang ikut jalur Kemenhan 75 juta. Itu bayar calo. Saya nggak mau. Karena Pelita Prabu nggak mau seperti itu. Jadi mohon bersabar, kita bersabar saja dulu. Ya, ikuti saja instruksi dari DPP. Karena kami tidak akan menyakiti, istilahnya tidak akan memalaki jenengan. Kami kan tidak meminta uang dengan jenengan. Berapa puluh juta kan saya tidak toh. Iya kan? Kalau dari jalur Kemenhan itu minta 75 juta Bu, Bapak. Ini nyata. Makanya saya nggak mau dengan, makanya saya tanya itu Bu Iva dari mana? Apakah dia langsung orang BGN? Karena kalau lewat jalur Kemenhan segitu. Dan saya nggak mau Pelita Prabu kita bawa ke sana. Kita ini pengen membantu orang lain. Ya kan, membantu masyarakat, membantu kader-kader kita di setiap kabupaten kota. Jadi saya nggak mau lewat itu. Ini juga saya ingatkan, berhati-hati kalau ada yang menawarkan ini itu. Ya, kalau di Pelita Prabu tidak ada membayar apapun, termasuk nanti jenengan masuk ke dalam dapur, tidak ada kami pungut biaya sepeser pun. Kalau orang kerja, kamu bayar dulu nanti saya masukkan kerja, kan begitu. Di Pelita Prabu saya nggak pernah. Cuman jenengan harus masuk jadi anggota koperasi. Itu aja. Oke? Nah, karena kan kita punya koperasi, kita harus berdayakan itu, Pak. Mungkin kita sebentar ya istirahat karena ada adzan ya. Satu lagi ya. Saya tadi teringat, Bapak Ibu, kalau ada relawan, ya relawan juga jenengan harus hati-hati ya. Soalnya ada relawan di luar. Ini A1 ya infonya karena saya tahu sendiri. Itu menjanjikan makan bergizi gratis.
Tapi harus hati-hati. Kalau diminta ada oknum-oknum ini bayar ini, itu saya pastikan itu oknum. Ya, jadi berhati-hati. Ini saya ingatkan karena saya ingin makan bergizi gratis ini jangan direcoki oleh oknum-oknum ini yang merusak ya kan. Soalnya udah ada yang ini. Bahkan ini ada yang mau jadi anggota dari salah satu kota Probolinggo itu mantan dari orang yang kena tipu. Sudah 20 juta dia kena tipu. Jadi berhati-hati. Kami terima beliau karena kasihan sudah ketipu, pengen masuk jadi organ relawan, orang aktivis tapi ketipu sampai berpuluh-puluh juta begitu. Jadi berhati-hati ya Bapak Ibu, saya ingatkan ini. Kalau ada yang menjanjikan ina itu apalagi pakai duit itu harus diwaspadai. Ini penting sekali karena udah banyak kejadian. Jadi jangan sampai jenengan juga tertipu begitu ya. Kalau di Pelita Prabu kami tidak pernah memungut. Kalau ada yang memungut laporkan ke saya. Kalau ada yang memungut ini untuk dijanjikan ini dengan bayaran segini laporkan. Jangan kirim videonya. Jangan kirim, jangan rekam kan semua punya handphone ya. Jangan rekam, kirimkan ke saya. Saya laporkan. Gitu. Nah, sekarang saya ada satu permintaan. Bapak Ibu punya HP semua kan ya? Sekarang punya Facebook gak? Punya. Boleh buka gak Facebooknya? Nah, saya arahkan. Ini saya dapat titipan ini. Buka Facebooknya. Ada Pak? Klik. Ada nggak Facebooknya? Facebook. Klik. Ada pencarian ya? Buka. Sudah? Klik DPW Pelita Prabu Jawa Timur. Ya. Pak, di pencarian Pak. Nah ini Pak, nah DPW klik Pak, DPW Pelita Prabu Jawa Timur. Nah ada gambar sayanya, nah follow. Nah follow. Soalnya saya kena ini Pak, kena semprit. Kenapa anggota Pelita Prabu cuma 100? Emang anggota Pelita Prabu Jawa Timur cuma 100? Nah sekarang saya suruh, saya datangnya saya langsung ini nih. Sudah? Siapa yang belum? Ayo, saya ini. Wah, ini ada foto saya pokoknya. Ya ini gabung ya. Nah, setelah itu yang ini, yang Pelita Prabu, yang ini Pelita Prabu. Yang ada yang 2,3 ribu anggota. Pelita Prabu, penulis aktivis dan pewarta Prabowo Subianto. Nah, itu kan. Nah, 2 itu sampean gabung ya. Nah itu nanti ada banyak informasi biar kita juga kenal saudara-saudara kita, rekan-rekan kita di seluruh Indonesia, ya. Nah kalau kita kan Jawa Timur Pak, Jawa Timur dan yang Pelita Prabu itu akun akun ofisialnya Pelita Prabu. Jadi tolong kayak kegiatan ini nanti jenengan kirim. Ya, sampai upload di 2 itu tadi, di DPW Jawa Timur dan yang Pelita Prabu. Yang punya DPP itu yang Pelita Prabu itu. Pelita Prabu itu nanti sampai kirim, sampai tulis konsolidasi DPC Kabupaten Pelita Prabu Kabupaten Malang, tanggal di mana, siapa pembicaranya, membahas apa, sampai tulis di situ. Nanti diambil sama pimpinan kita. Soalnya pimpinan kita tuh silent reader, Pak. Dia tuh membaca habis lihat nanti diambil. Nah, mereka itu melihat dari Facebook. Ya, kayak Pak Lenis Kogoya ini. Ternyata suka mantau juga, Pak. Gak pernah komen tapi mantau. Nah, gimana Pelita Prabu? Nah, jadi sudah digabung semuanya ya. Alhamdulillah, terima kasih. Saya tuh sampai gini, kenapa Jawa Timur katanya besar, penduduknya banyak, kadernya kok cuma 100 katanya. Waduh, saya diremehin ini. Nanti tolong ya, temannya siapanya undang semua, ya kan bisa gitu ya. Undang semua temannya biar ramai itu grup Pelita Prabu Jawa Timur, biar saya nggak kena semprit lagi. Jadi mohon bantuannya ya. Terima kasih. Foto bersama ya. Nah nanti juga buat status WA. Kita kedatangan dari sekjen misalnya gitu, sekretaris wilayah. Biar kita dikenal orang.
Kita kan belum banyak di Malang itu. Jadi kita harus bantu. Sekarang kan kekuatan media sosial itu sangat cepat sekali. Jadi bisa lebih orang lebih tahu Pelita Prabu. Jadi kita biar lebih banyak bermanfaat nanti ke depannya buat masyarakat. Oke, ada lagi? Atau sudah capek mungkin? Bagaimana Bapak Ibu cukup? Kalau sudah cukup MC-nya biar ngomong. Oke, demikian mungkin pemaparan dari saya. Saya berterima kasih kepada panjenengan yang sudah hadir hari ini mendengarkan pemaparan dari saya. Jika ada kata-kata yang salah atau perbuatan saya yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Dan mewakili Ketua DPW Jawa Timur, titip salam, mau diberikan semangat bahwa kita tetap solid, tetap bersemangat di dalam Pelita Prabu. Jangan lupa yel-yelnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan dan diskusi yang sungguh luar biasa, Ibu. Terima kasih. Sehingga kita mendapatkan banyak bekal untuk langkah ke depannya. Selanjutnya pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Suwarno. Tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sekjen DPW Pelita Prabu Provinsi Jawa Timur dan yang kami hormati Bapak-bapak pengurus DPC Malang dan rekan-rekan dan Bapak Ibu semuanya, marilah kita bersama-sama dengan khusyuk dan tawadhu. Mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya kegiatan ini. Mohon maaf kami pandu dengan agama Islam. Mungkin bagi yang non-is kami mohon menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma dzalamna anfusana wa ilam taghfir lana lanakunanna minal khosirin. Allahumma salamatan fidin wa ngafiyatan fil jasad wa jiyatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan badal maut. Allahumma kulil Islam minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa syahirum malamunganidim rahbitim lana min qabil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salamatan ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Kami akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ibu Elis Cahya Tarbiyah MA serta jajaran pengurus dan Bapak Ibu saudara sekalian. Saya selaku pembawa acara menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata dan perbuatan. Akhir kata, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wabillahi wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, sebelum mengakhiri, nggak bisa. Di sini aja ya. Ya, di sini aja. Dari setiap langkah yang kami tempuh, Saya mau ngasih ini nih. disiplin menjadi napas kami. Setiap pada janji yang telah terucap, kesetiaan adalah jiwa kami. Relawan Pelita Prabu dengan jantung penuh dedikasi, integritas dan loyalitas selalu kami jaga. Kehormatan adalah segalanya bagi kami. Berjuang
sejati. Kalah menang itu biasa. Saat badai datang menghantam, kami tetap teguh tak akan mundur. Jatuh dan berdiri lagi, itulah cara kami. Pelita Prabu tak pernah lelah berjuang. Relawan Pelita Prabu dengan jantung penuh dedikasi, integritas dan loyalitas selalu kami jaga. Kehormatan adalah segalanya bagi kami, pejuang sejati. Kalah menang itu biasa. Setiap tantangan adalah ujian bagi jiwa. Kami takkan gentar, kami takkan menyerah. Dengan hati yang teguh kami terus melangkah. Jatuh berdiri lagi, itulah kami. Pelita Prabu, relawan Pelita Prabu, dengan jantung penuh dedikasi, integritas dan loyalitas selalu kami jaga. Kehormatan adalah segalanya bagi kami, pejuang sejati. Kalah menang itu biasa. Kami terus maju meski langkah terasa berat. Dengan disiplin, setia dan hati yang kuat, Pelita Prabu semangat kami tak akan pudar. Jatuh berdiri lagi sampai akhir, kami akan terus berjuang.